Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mutmainah dengan NIM B1012-1027 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari jurusan Administrasi Publik kelas A, Universitas Tadulako. Saya membuat video ini untuk mengganti ujian akhir semester mata kuliah kokurikuler dengan nama dosen Bapak Raifandi Esos MAP. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Nah, kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah kita. Oh man, it's freaking strong. That's plastic. Indonesia saat ini menyandang gelar sebagai negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Donald Trump, jangan buang sampah ke Indonesia. Indonesia bukan tempat sampahnya Amerika. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, dipelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai, dan juga dibakar. Nah, itu bahan kimia keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Apa mikroplastik di bandeng ini menunjukkan Saja terkontaminasi ya. Kontaminasi mikroplastik. Berarti yang pink ini kemungkinan ada di saluran pencernaan saya juga kan? Produksi makanan itu bukan dari darat base-nya lebih banyak, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Bali kemarin kan sudah mengeluarkan regulasi tolak kertas kresek, tolak sedotan plastik, dan tolak kemasan styrofoam. Nah, kita ingin merayakan ini dan membawanya ke level nasional. Terus pemerintah pusat gimana nih tanggapannya? Aku pengen tahu itu aja sebenarnya. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir, kau bilang, kau lakukan. Selama saya masih bisa bersuara, saya tak akan berhenti berusaha demi semua yang kita cintai. Pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asam kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi
pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Kebersihan lingkungan pada setiap daerah tentu memiliki poin dan standar yang berbeda-beda. Tidak semua masyarakat yang berada pada suatu lingkungan memiliki tingkat kesadaran yang sama untuk berperan dalam menjaga kondisi lingkungan tersebut. Sangat penting sekali untuk menjaga kondisi lingkungan hidup di sekitar kita. Supaya lingkungan bisa terus terjaga dengan baik, setidaknya kita harus ikut berperan dalam menjaganya. Lingkungan yang jorok dan tidak terjaga akan membuat berbagai masalah bisa timbul dalam waktu yang sangat singkat. Untuk ikut berpartisipasi menjaga kondisi lingkungan, meskipun dimulai dari lingkungan rumahnya masing-masing. Thrift shop yang secara terminologi adalah kegiatan membeli barang bekas menjadi tren di kalangan anak muda. Banyak alasan ketika memutuskan untuk berbelanja barang bekas. Merek ternama dengan harga yang murah adalah alasan sebagian orang. Namun, ternyata dengan membeli barang bekas pakai, itu membuat umur penggunaan barang tersebut menjadi panjang dan mengurangi sampah. Sebuah tren yang layak untuk terus dipertahankan keberlangsungannya. Selain itu juga, karena adanya pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk lebih sering ada di rumah, ternyata memunculkan tren yang juga marak dilakukan akhir-akhir ini, yaitu tren menanam di rumah sendiri dengan lahan yang terbatas. Tanaman yang ditanam pun beragam, mulai dari tanaman hias hingga tanaman yang dijadikan makanan sehari-hari seperti sayur mayur dan buah-buahan. Banyak cara untuk menjaga alam tetap lestari dan juga tidak perlu orang dengan pekerjaan khusus. Semua orang bisa melakukannya. Apapun pekerjaan yang kita pilih, hari ini maupun nanti, nyatanya kita bisa berkontribusi untuk pelestarian alam. Seperti Farhaniza dengan produk Yagi Naturalnya yang selain memberikan alternatif produk perawatan kulit lokal, juga berusaha untuk terus bersinergi dengan mitra petani lokal dan juga membantu meningkatkan kualitas hasil alam. Peduli lingkungan di sini tidak terbatas pada mengurangi sampah, tetapi juga melihat lebih dalam dari itu, melihat ke sumber dari bahan baku dan melihat juga bagaimana cara proses suatu bahan baku itu didapatkan. Pemilihan kami terhadap kepedulian lingkungan itu kembali lagi bahwa dengan prinsip bahwa apa yang kita pakai, apa yang kita lakukan setiap hari akan kembali ke diri kita sendiri. Sehingga untuk melestarikan manusia, untuk melestarikan kehidupan kita sendiri, kita butuh untuk peduli dengan alam sekitar kita yang menjaga kita. Bukan sebaliknya. Dalam mindset saat ini biasanya orang berpikir bahwa kitalah yang menjaga lingkungan. Ternyata tidak begitu. Dengan adanya lingkungan lah maka kita dapat beraktivitas seperti yang kita lakukan setiap hari. Yagi Natural bermitra dengan petani kakao lokal Jawa Timur dan Desa Leisten, Gayo, Lues, Aceh. Mereka membantu para petani kakao ini dalam meningkatkan produktivitas produksi kakao, sehingga para petani di sana terus menanam kakao dan tidak menggantinya dengan tanaman lain seperti kelapa sawit. Menurut saya sebenarnya peduli dengan lingkungan dan petani itu bukanlah pilihan, tetapi sebuah keharusan sebagai pemilik bisnis, karena bagaimanapun juga cost tersebut tetap ada walaupun tidak diakui oleh para pebisnis. Di Yagi sendiri kami tetap memilih untuk menginkludkan biaya dari adanya faktor lingkungan dan kepedulian terhadap sosial di dalam produk yang kami jual.
Akan ada banyak sekali bencana alam yang bisa terjadi apabila ada kelalaian dalam menjaga lingkungan. Mungkin saat ini kita tidak akan merasakannya, tapi beberapa waktu kemudian kita bisa merasakan dampak negatif yang berbahaya.